melihat kondisi 2019 di mana kita terancam perang saudara. Enggak, itu analisis siapa? Ganti-gantian kita bicara. Enggak, itu berbahaya. Selesaikan saya Bagaimana bicara. kemudian kamu menafsirkan kompetisi kontestasi politik pemilu sebagai ancaman perang saudara? Langsung dijawab Ini intimidatif. oleh Bang Andre, Bang. Kondisi 2019 itu begitu mencekam. Bahkan saya ingin sampaikan bagaimana terjadi bentrok antara pendukung Pak Prabowo dengan aparat keamanan. Pak Prabowo datang tengah malam melihat pendukungnya ratusan luka-luka. Lalu Pak Prabowo melihat salah satu pendukungnya mendatangi beliau. Saya siap mati untuk Bapak. Beliau sadar bahwa ini tidak benar. Beliau ingin mendapatkan kekuasaan tapi bukan dengan cara ini. Bang Adian. Enggak, sebentar dong. Setelah terjadi bentrokan, bla 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 bla, dapat jabatan. Jabatan? Iya dong, menjadi menhan. Begini loh Mas Guandre, jangan bicara bentrokan antara aparat dan demonstran itu sebagai indikasi perang saudara. Nanti Ini saya jelaskan tambahannya. Sebentar, ini yang menurut gua lu berbahaya menggunakan istilah. Bentrokan aparat terjadi di Rempang, itu bukan ancaman perang saudara. Bentrokan aparat dan mahasiswa saat berkali-kali undang-undang, protes undang-undang, itu juga bukan perang saudara. Jangan dramatisasi lah. Ada demonstrasi menolak kebijakan, ada demonstrasi menolak hasil, aparat menjaga terjadi bentrokan. Ya biasa saja. Jangan lu dramatisasi soal mencegah perang saudara. Perang saudara siapa dengan siapa? Boleh saya Sikat, terus. Kondisinya mungkin Adian Napitupulu waktu itu di lingkar kekuasaan. Jadi tidak melihat kondisi real yang ada di lapangan. Nah, di satu sisi Pak Jokowi sadar bahwa lihat potensi ada perpecahan di antara anak bangsa. Sehingga Pak Jokowi waktu itu membuka diri berrekonsiliasi dengan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo pun sadar potensi perang saudara. Karena begitu besarnya polarisasi waktu itu. Sehingga Pak Prabowo itu menyambut baik. Pak Jokowi membuka diri, terjadilah persatuan. Dan alhamdulillah persatuan ini yang menjadi modal besar kita. Tahun 98 itu ada 187 perempuan diperkosa massal dalam satu hari. Ada lebih dari 2.000 orang meninggal dalam satu hari. Ada lebih dari 500 bangunan terbakar dalam satu hari. Ada lebih dari 300 motor dan mobil terbakar dalam satu hari. Dan kita tidak pernah katakan itu potensi perang saudara. Jauh lebih besar korbannya, jauh lebih banyak kehancurannya. Jangan dramatisasi. Jangan kemudian membuat istilah yang kemudian mengintimidasi orang lain. Menakut-nakuti bangsa ini dan rakyat ini. Tidak ada. Belajar dari sejarah. Lihat dan berpotretlah pada masa lalu. Tapi bapak-bapak baik, seperti sudah ini. selesai. Kita sepakat Kita bagi juga. 2020.